Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Allah. Pagi ini Pak Bu akan menyampaikan materi, tapi sebelum menyampaikan materi, tahukah kamu ternyata di setiap tahun 200.000 pertanian atau lahan pertanian di Indonesia itu mengalami pengurangan 200.000. Coba bayangkan, banyak sekali lahan di Indonesia ini berkurang. Apa saja yang menyebabkan berkurang? Yang pertama, pembangunan jalan, infrastruktur, bangunan-bangunan gedung, sehingga lahan-lahan pertanian tersebut jadi berkurang. Nah, bagaimana sih cara kita bisa merawat atau membuat lahan pertanian tersebut? Nah, di sini Pak Bu akan menyampaikan materi muatannya IPS berkaitan dengan jenis usaha mengolah sumber daya alam. Nah, berikut Pak Bu akan jelaskan sedikit berkaitan dengan jenis usaha mengolah sumber daya alam. Di sini Pak Bu sudah tampilkan sebuah rangkuman disertai dengan gambar. Coba kalian perhatikan. Nah, dalam kegiatan mengolah sumber daya alam, masyarakat biasanya dibagi menjadi dua, maaf. Yaitu yang pertama kegiatan agraris dan yang kedua kegiatan ekonomi ekstraktif. Nah, coba perhatikan, Pak Bu akan tandai kegiatan agrarisnya ini, Pak Bu lingkari. Nah, kegiatan agraris dan juga ekstraktif. Apa itu kegiatan agraris? Pak Bu jelaskan dulu berkaitan dengan yang agraris. Oke, kayaknya perlu simpan dulu nih, muka Pak Bu hilangkan dulu. Oke, kita akan jelaskan kegiatan agraris, yaitu kegiatan jenis mengolah sumber daya alam dengan memanfaatkan alat-alat produksi. Selain itu, juga memanfaatkan lahan atau tempat yang digunakan untuk memulai dalam usaha untuk pengembangan sumber daya alam. Contohnya yang pertama yaitu pertanian. Nah, pertanian sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, pertanian dengan lahan luas dan juga pertanian dalam lahan sempit. Perhatikan ini. Yang Pak Bu lingkari ini adalah pengertian dari pertanian. Seperti contohnya kalau yang luas itu seperti sawah. Kita sering lihat kalau kita naik kereta ke daerah Jawa Timur, kita akan melihat sawah-sawah yang terbentang luas. Itu menghasilkan padi. Nah, kalian juga tahu bahwa Indonesia disebut juga negara agraris, negara yang banyak menghasilkan padi. Nah, kemudian untuk lahan sempitnya yaitu menggunakan media hidroponik atau media bukan tanah tapi menggunakan air. Nah, selain penggunaan media hidroponik juga menggunakan vertikultur. Apa itu vertikultur? Yaitu membuat lahan vertikal ke atas atau yang biasanya sekarang disebut dengan taman vertikal. Nah, itu salah satu bentuk usaha manusia untuk mengembangkan jika lahan-lahan di sekitar kita sudah habis. Contohnya misalnya di perkotaan kita tidak menemui tanah ataupun lahan pertanian, kita bisa menggunakan teknik hidroponik dan vertikultur biasanya untuk menanam sayur. Nah, ini ada contohnya hidroponik dalam bentuk vertikal. Ini seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat di lingkungan kita, biasanya main di mana kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu peternakan. Tentunya peternakan ini umumnya melihara hewan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan pakai seperti sapi, kambing, unggas, dan peternakan ulat sutra. Teman-teman, peternakan ini juga dibagi lagi menjadi tiga: peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan juga peternakan unggas. Peternakan hewan besar contohnya yaitu peternakan sapi, unta, kuda, dan lain-lain. Untuk peternakan hewan kecil contohnya kelinci, kemudian sutra, dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan. Untuk unggas biasanya yaitu seperti ayam, burung, kemudian
burung puyuh itu yang menghasilkan telur itu juga termasuk peternakan unggas. Nah, kita lanjut ya. Kemudian perikanan. Nah, kegiatan perikanan tentunya membutuhkan lahan yang berupa air. Ada beberapa kegiatan peternakan yang ada di wilayah Indonesia itu, contohnya di sungai, di bendungan, atau di dalam kolam tambak. Kalau di sungai, biasanya masyarakat bisa mengambil langsung di sungai, di laut itu biasanya masyarakat mengambil langsung tanpa melakukan pembenihan atau membuat lahan dengan memberikan benih-benih ikan. Maka dari itu langsung diambil dari sumbernya, dari laut ataupun dari sungai. Sedangkan kalau melalui bendungan ataupun kolam, masyarakat biasanya menggunakan benih, kemudian mereka pelihara, baru mereka panen, seperti pertanian. Selanjutnya yaitu perkebunan. Teknik perkebunan ini banyak dijumpai atau kita jumpai di wilayah-wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan biasanya kita jumpai seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, kemudian perkebunan eh, seperti perkebunan teh, kopi, ada juga kakao, atau yang bisa kita sebut coklat. Nah, banyak sekali ya perkebunan. Selain itu, perkebunan juga membutuhkan lahan yang luas. Selanjutnya, kehutanan. Nah, hanya hutan produksi yang boleh dimanfaatkan kegiatan ekonomi kehutanan, misalnya hutan produksi kayu dan hutan produksi non kayu yang menghasilkan barang-barang seperti karet. Jadi teman-teman, hasil produksi hutan itu tidak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi hutannya khusus, bukan hutan lindung. Kalau hutan lindung hanya dikhususkan untuk melindungi satwa dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan tersebut. Namun kalau hutan produksi boleh mengambil kayu ataupun non kayunya. Contoh kayu yaitu contohnya kayu jati, kayu ulin, dan masih banyak kayu-kayu lainnya. Untuk yang non kayu bisa seperti karet, kemudian damar. Damar itu seperti getah dari sebuah pohon, itu biasanya sebagai fungsi bahan bakar juga. Kemudian masih banyak lain lagi. Ada juga yang namanya rotan. Rotan adalah non kayu. Kemudian itu adalah macam-macam kegiatan agraris yang mana kegiatan tersebut membutuhkan lahan untuk dilakukan proses. Jadi melalui sebuah proses, melalui sebuah alat produksi, contohnya sawah menggunakan bajak, kemudian menggunakan lahan yang luas, kemudian mereka harus menanam benih. Begitu juga peternakan, perikanan, semua bisa menggunakan benih, kemudian mereka memanennya. Sedangkan yang kedua, untuk kegiatan ekonomi ekstraktif atau kegiatan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya pertambangan. Pertambangan itu dibagi berbagai macam. Ada pertambangan logam dan non logam, serta ada pertambangan energi. Nih, pertambangan. Kalian tentunya tidak asing lagi dengan pertambangan tersebut. Contohnya pertambangan logam. Pertambangan logam biasanya, oke, Pak Bu munculkan muka Pak Bu dulu biar keren. Oke, kita munculkan dulu. Ya, pertambangan logam biasanya terdiri dari seperti emas, kemudian aluminium, tembaga, banyak lagi logam-logam yang dihasilkan dari perut bumi di Indonesia. Logam-logam tersebut langsung diambil tanpa diolah lagi. Jadi mereka pertambangan diambil kemudian dijual. Nah, tadi ada logam. Kemudian yang non logam, contohnya seperti pasir, batu, kemudian kapur, semen, itu mereka ambil kemudian mereka langsung jual. Itu adalah non logam. Yang satu lagi adalah energi. Energi itu terdiri dari seperti gas bumi, minyak bumi, mereka ambil, mereka proses, kemudian mereka tidak proses ya, biasanya langsung diambil, dijual mentah. Nah, itu adalah
macam-macam usaha mengolah sumber daya alam. Tentunya dengan berkurangnya lahan pertanian, lahan produksi makanan utama kita, kita menjadi prihatin bagaimana caranya masa depan kita agar dapat menghasilkan tanaman yang setiap harinya kita makan. Betul kan? Iya. Apabila ada pertanyaan bisa kita tanyakan melalui interaksi langsung, boleh lewat chat WA ataupun kita akan video call menggunakan Zoom. Oke, sekian dari Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.